para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan ilmu kesehatan masyarakat atau IKM, yang di dalam beberapa istilah juga kemudian ada istilah IKK, ilmu kedokteran komunitas, sedangkan IKM itu ilmu kedokteran masyarakat, dan kemudian IKP, ilmu kedokteran pencegahan. Sejarahnya dimulai dari zaman Esculapius, di mana pelopor kedokteran ini disebut kemudian menjadi cikal bakal dari bidang kedokteran penyembuhan. Pendekatannya adalah dalam pengobatan penyakit, jadi lebih ke arah perorangan. Kemudian menunggu terjadinya sakit, baru kemudian mengobati. Dan sifatnya kuratif dengan sendirinya. Kemudian dokter, misalnya yang mengerjakan itu ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, psikiater, dan sebagainya. Sasarannya lebih bersifat individual dan bersifat insidentil. Kemudian kontekstual, kontraktual, artinya hanya sesuai dengan penyakitnya saja. Pengobatan ditujukan kepada penyakitnya saja. Reaktif, jadi sifatnya lebih banyak menunggu pasien. Dan kemudian menangani sistem yang bersifat biologis di dalam tubuh. Sedangkan higieia itu adalah mengembangkan usaha-usaha kesehatan dari masalah kesehatan yang bersifat lebih umum, kemudian lebih tertuju pada penyakit, jadi berbeda dari ilmu kedokteran mengobati penyakit. Ini adalah kemudian mengembangkan usaha-usaha pencegahan penyakit. Jadi usaha ini bersifat promotif, promosi kesehatan, mencegah terjadinya penyakit sebelum penyakit itu terjadi. Dikerjakan juga oleh tenaga-tenaga kesehatan pada awalnya, walaupun nantinya pada perkembangan berikutnya kemudian dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang bukan dari tenaga kesehatan. Lebih ditujukan pada masyarakat luas, bukan individu, tetapi masyarakat luas. Sifatnya kemitraan, harus ada kerjasama dengan masyarakat, karena ini akan berkaitan dengan, nanti kita pelajari, perubahan perilaku masyarakat ke arah perilaku kesehatan yang lebih sesuai dengan pencegahan penyakit. Kemudian bersifat proaktif, jadi bersifat aktif, bukan menunggu, tetapi lebih bersifat proaktif, mencari permasalahannya langsung di lapangan. Kemudian bersifat holistik, menyeluruh, karena ini akan menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Periode perkembangan kesehatan masyarakat itu dimulai dengan sebelum ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah ada upaya-upaya penanganan penyakit, prinsip kondisi yang buruk, kotor, menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi ini fenomena biologis, sehingga ada semboyan yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi inilah yang menjadi titik tumpu awal perkembangan kesehatan masyarakat. Pada periode ilmu pengetahuan abad 19, bangkit iptek yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Masalah kesehatan jadi begitu kompleks, penanganan multisektoral dan komprehensif. Perkembangan Kesmas di Indonesia awal abad ke-19 banyak penyakit menular yang mematikan, cacar, pes, kolera, dan sebagainya. Kemudian angka kematian bayi dan ibu bersalin masih tinggi. Diadakan ada dulu dukun-dukun yang terutama yang membantu kelahiran, yang kita kenal sebagai dukun bayi, itu dilatih mengenai minimal mengenai kebersihan dan alat-alat yang dipakai dalam membantu persalinan. Kemudian ada pendirian sekolah dokter tahun 1851, Sofia, yang sekarang menjadi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Kemudian zaman kemerdekaan, upaya kesehatan promotif dan preventif tidak bisa dipisahkan lagi.
197 berdiri puskesmas. Jadi ini disadari bahwa garis depan pelayanan kesehatan di Indonesia ada di puskesmas, bukan di rumah sakit, tetapi langsung pada garis terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, dinamai pusat kesehatan masyarakat. Satu 1984 ada posyandu, lebih lagi menyasar pada masyarakat di pedesaan. Jadi definisi kesehatan masyarakat adalah upaya untuk mengatasi masalah terutama mengenai sanitasi lingkungan yang waktu itu betul-betul merupakan fokus dari ilmu kesehatan masyarakat. Upaya-upaya pencegahan penyakit melalui perbaikan sanitasi dan kemudian berkembang juga imunisasi. Upaya-upaya integrasi antara ilmu sanitasi dan kedokteran. Kemudian Winslow, Kesmas atau Public Health, ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan yang optimal. Jadi ini tidak bisa tanpa aspek pencegahan. Kalau kita melihat kemudian dasar pengertian sehat, WHO, kondisi fisik, mental, sosial yang sempurna, bukan sekedar bebas dari rasa sakit dan kecacatan. Karena kemudian sehat fisik, kemudian badan serasi, antara tinggi, berat badan, ukuran badan, kulit bersih, mata bersinar, rambut subur, otot kuat, tidak terlalu gemuk, artinya proporsional, nafas segar, nafsu makan baik, tidur nyenyak, buang air besar dan kecil yang teratur, gerakan badan supel, mudah, terkoordinasi, fleksibel, kemudian proporsional dan berfungsi normal, semua alat indera berfungsi baik, kemudian pertumbuhan sampai usia 25 tahun. Sehat mental, harus merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa bahagia, gembira, tenang, tidak ada konflik dengan dirinya sendiri, dapat menyelesaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dengan baik, menerima kritik, tidak mudah tersinggung, mengerti perasaan orang lain, dan punya timbang rasa yang wajar. Kemudian kalau kita lihat sehat sosial, menekankan pada kemampuan hidup bersama dengan masyarakat dan lingkungan, dengan penuh rasa kebersamaan, tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Jadi belakangan kemudian ada berkembang sehat secara spiritual. Di Indonesia sebagai negara Pancasila menjadi offline, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama pun harus memenuhi syarat kesehatan, tidak menjadi kemudian melaksanakan ritual-ritual yang bersifat membahayakan. Konsep spektrum kesehatan, kalau kita lihat definisi dan kondisi yang fleksibel antara badan, mental, dan harus dijabarkan dalam bentuk batas atau satu range dalam di mana didefinisikan sebagai dalam keadaan sehat. Seorang akan berfluktuasi, berayun, mendekati, menjauhi puncak kebahagiaan hidupnya dari satu kondisi sehat fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Tergantung dari lingkungan, umur, jenis kelamin, dan ciri-ciri biologis lainnya. Tahap dalam spektrum kesehatan coba kita lihat. Ada positive health, better health, freedom from sickness. Kemudian ada nilai ambang. Di bawah nilai ambang itu mulai ada unrecognized sickness. Artinya kita sebenarnya sakit tapi belum terdeteksi. Kemudian mild sickness yang ringan. Kemudian severe, sakit berat. Dan kemudian kematian. Jadi sebenarnya spektrum itu mulai dari kesehatan yang optimal, kesehatan yang baik, jadi tidak saja bebas dari rasa sakit. Kemudian kalau kita melewati batas ambang antara sakit dan sehat,
maka kita akan turun ke keadaan di mana kita sebenarnya sudah sakit, tetapi kita belum mengetahui karena belum ada kelainan-kelainan biologis yang bisa terdeteksi baik oleh pemeriksaan umum maupun pemeriksaan lab. Mild sickness mulai ada tanda-tanda, tetapi masih dalam tahap ringan. Severe sickness artinya penyakit yang sudah berat dan akhirnya kematian. Kalau kita lihat organisasi usaha-usaha perorganisasi masyarakat untuk mengembangkan kesehatan masyarakat, maka yang pertama menjadi pusat perhatian adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Inilah yang punya daya ungkit yang sangat besar di dalam usaha-usaha pencegahan penyakit, dalam usaha-usaha mencegah terjadinya penyakit. Ada perbaikan sanitasi lingkungan. Kemudian ini akan mempunyai implikasi terhadap penyakit menular yang seringkali menular akibat buruknya sanitasi lingkungan. Kemudian pendidikan kebersihan perorangan, mulai dari tanggung jawab pribadi untuk kebersihan perorangan, kebersihan tangan, kemudian kebersihan dirinya, yang lainnya sedikit banyak bisa membantu kita untuk secara individual menghindarkan diri dari penyakit. Kemudian pengorganisasian pelayanan medis, perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Ini yang kemudian diusahakan dalam program-program puskesmas. Kemudian pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan. Jadi di sini pengembangan rekayasa sosial, bagaimana kita secara bersama-sama saling menjaga, saling menghormati, saling berusaha untuk menghindari diri dari penyakit, dan kemudian usaha-usaha kita bisa kemudian menjaga juga orang lain dari penyakit. Lihatlah sekarang dengan COVID-19 ini, kita memakai masker bukan saja untuk menghindarkan diri dari penularan orang lain, tetapi mereka yang memakai masker juga akan membatasi untuk penularan penyakit. Kalau kita lihat ruang lingkup kesehatan masyarakat, multidisiplin ilmu, jadi akan ada ilmu kedokteran, biologi, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, pendidikan hukum, ekonomi, dan sebagainya. Lihatlah, berbagai bidang ilmu akan terlibat di dalam pencegahan suatu penyakit. Pilar utama IKM adalah epidemiologi. Jadi ini menggambarkan tentang besarnya dan distribusi penyakit di masyarakat untuk memberikan ilustrasi, untuk memberikan arah pada kita untuk bisa mencegah penyakit. Ada biostatistik untuk melihat besarnya masalah yang terjadi. Memang kemudian biostatistik ini hanya bersifat estimasi yang paling dekat dengan kenyataan. Tidak mungkin akan betul-betul sama persis, tetapi biostatistik menggambarkan keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Estimasi paling mendekati. Kemudian ada kesehatan lingkungan. Seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa sanitasi lingkungan itu mempunyai daya ungkit yang besar untuk pencegahan penyakit. Kemudian pendidikan kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku. Inilah kemudian yang menjadi andil setiap orang harus menjaga perilakunya, harus berbuat, harus mengubah perilakunya dari perilaku-perilaku yang tidak baik untuk kesehatan menjadi perilaku yang baik untuk kesehatan, sejalan dengan syarat-syarat kesehatan. Jadi ilmu perilakulah yang nanti akan menjadi cikal bakal health education, pendidikan kesehatan, yang akhirnya menjadi health promotion. Kemudian administrasi kebijakan. Saya tadi katakan health education berkembang menjadi health promotion. Karena perubahan perilaku harus ditunjang oleh perubahan kebijakan pada tata kehidupan kita. Lihatlah sekarang bagaimana pemerintah ikut campur di dalam menertibkan
pemakaian masker, pemakaian helm, kemudian penyediaan sanitasi, penyediaan air minum, pembuangan sampah, dan sebagainya. Kemudian gizi. Nah, ini juga aspek lain yang menjadi cikal bakal kesuksesan dari pencegahan penyakit. Jadi ada 3, perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, dan perbaikan perilaku dalam hal lifestyle. Itu mempunyai andil yang besar sekali dalam perbaikan status kesehatan. Bisa diketahui bahwa ketiga aspek inilah yang sangat berpengaruh pada peningkatan life expectancy, umur harapan hidup, dan taraf kesehatan masyarakat. Yang salah satu indikatornya adalah menurunnya angka kematian ibu dan anak. Jadi ini sebagai indikator. Karena perbaikan status gizi masyarakat, perbaikan lingkungan, dan perbaikan perilaku kesehatan. Kesehatan kerja kemudian berkembang juga bahwa di tempat pekerjaan harus nyaman. Seorang itu bekerja harus memenuhi, jangan sampai pekerjaan justru menambah penyiksaan pada posisi normal biologi manusia. Kemudian ada kesehatan reproduksi dengan berkembangnya metode-metode keluarga berencana belakangan ini kemudian menghindarkan ibu dari ancaman tanda petik kehamilan yang berulang dalam waktu yang relatif singkat, karena ini akan menurunkan status kesehatan ibu. Itulah beberapa contoh yang saya bisa tunjukkan bagaimana kemudian perbaikan status kesehatan ini sangat mempunyai daya ungkit terhadap perbaikan status kesehatan secara keseluruhan. Jadi ini status kesehatan ini meningkat melalui usaha-usaha promosi kesehatan, usaha promotif, yaitu health promotion, jadi promosi kesehatan dan perlindungan spesifik. Kemudian ada usaha preventif, usaha-usaha pencegahan, mulai dari screening dan kemudian pada preventive level 2, preventive level 1 itu usaha promotif, preventive level 2 itu adalah screening dan early diagnosis dan prompt treatment, dan kemudian usaha kuratif, pengobatan, kemudian rehabilitatif, pemulihan kesehatan dan mengurangi atau kecacatan. Jadi public health sector di sini dalam abad ke-19, pada abad ke-19 dalam bentuk perundang-undangan tentang kebersihan lingkungan yang mengatur penyediaan air, penyaluran air limbah, perumahan, dan sebagainya. Jadi mulai ada perundang-undangan yang disahkan dalam legislasi dan kemudian dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif. Jadi inilah perluasan dari health education yang murni pada awalnya berfokus pada perbaikan kesehatan individual, kemudian perbaikan ini disadari lama mengambil waktu, kemudian harus difasilitasi dengan legislasi dari pemerintah dan kemudian penyediaan sarana-sarana umum yang berhubungan dengan kesehatan oleh pemerintah. Kemudian ilmu kedokteran komunitas. Kemudian IKM pada komunitas adalah ilmu kesehatan masyarakat pada komunitas tertentu. Dia kemudian dimasukkan, dibuat lagi skop dan kerja pada komunitas tertentu. Ada satu komunitas-komunitas yang menyebabkan ada ancaman penyakit tertentu pada komunitas tersebut. Misalnya komunitas-komunitas yang berada atau tinggal di daerah pemukiman kumuh misalnya. Ini mempunyai fokus tertentu. Tidak lagi sebagai masyarakat secara umum, tetapi sebagai komunitas yang mempunyai masalah kesehatan yang sangat spesifik untuk komunitas tersebut. Misalnya komunitas-komunitas anak muda, komunitas-komunitas yang tinggal di bantaran sungai, dan sebagainya. Kemudian juga berkembang menjadi ilmu kedokteran yang
mengkhususkan identifikasi masalah dan program-program pada komunitas-komunitas tertentu. Jadi kalau saya simpulkan, ilmu kesehatan masyarakat itu dimulai perbaikannya dari perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, dan perbaikan perilaku. Kemudian berkembang menjadi KK, khusus pada komunitas-komunitas tertentu yang mempunyai skopnya lebih kecil, mempunyai masalah-masalah tertentu. Kemudian jadi ilmu kedokteran pencegahan secara umum, bagaimana kita mencegah penyakit secara umum. Jadi saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan mengenai perkembangan ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan komunitas, dan ilmu kedokteran pencegahan. Itulah sebenarnya dicakup dalam pembicaraan ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi titik awal kalian, menjadi sebagai petunjuk kalian belajar pada referensi yang begitu kaya di internet untuk mendalami lagi. Secara tanpa kerjasama kalian, tanpa pengayaan kalian membaca di referensi-referensi yang begitu luas tersedia, maka ini akan sulit kalian dapatkan. Ilmu kedokteran pencegahan ini sulit kalian pahami kalau tidak diperkaya dengan referensi-referensi yang kalian cari secara individual, dan kemudian nanti kita bicarakan pada waktu kita mengadakan sesi diskusi. Jadi sekali lagi, terima kasih.